Fischler dan Wallace tahun 2009 melakukan studi yang membandingkan bagaimana kepuasan kerja pada 27 negara di Eropa. Nah, dari 27 negara-negara Eropa tersebut, Fischler dan Wallace menemukan bahwa kepuasan tertinggi terdapat di daerah Skandinavia seperti Denmark, Finland, dan juga Swedia. Dan sebaliknya, kepuasan terendah terjadi di Eropa Timur, yaitu Bulgaria, Slovakia, Poland, dan Latvia. Namun, di sisi lain, penelitian Spector dan kawan-kawan menemukan bahwa kepuasan kerja para manajer pada 24 negara di dunia memiliki perbedaan secara signifikan. Sehingga survei multinasional ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak berlaku sama antar negara-negara. Nah, tidak banyak eksplorasi ya yang menerangkan kenapa studi-studi tersebut kemudian berbeda, menunjukkan perbedaan antara individu di antara negara memiliki perbedaan perasaan tentang kepuasan kerja. Namun, salah satu yang bisa melihat perbedaan kepuasan kerja ini bisa dilihat dari basic value atau nilai culture ataupun nilai budaya yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lainnya. Bahwa meskipun individu berbeda value dalam setiap negara, namun ada perbedaan dalam variabel yang penting dan berkaitan dengan tempat kerja, ya. Nilai-nilai tersebut yang disebut oleh Hofstede sebagai budaya, yaitu dimensi yang pertama adalah kolektivisme dan individualisme. Jadi bila budaya negara memegang nilai individualis, maka ia akan melihat dirinya sendiri sebagai sesuatu yang mandiri dan fokus pada minat diri dan kebutuhannya daripada memperhatikan atau mempedulikan orang lain. Jadi negara-negara dengan budaya kolektivis adalah mereka yang kecenderungan budayanya itu memegang bahwa dirinya menjadi fokus bagi kelompok dan menjadi bagian dirinya. Jadi individualis dan kolektivis ini tentu berbeda. Yang satu menganggap bahwa penting saya memfokuskan pada kemandirian, autonomi, sedangkan pada budaya kolektivis adalah penting saya berkaitan dengan kelompok. Nah, beberapa negara seperti Australia, Kanada, UK, dan Amerika adalah budaya-budaya dengan tingkat individualis yang tinggi. Sedangkan negara-negara Asia seperti China ataupun Korea itu cenderung memegang budaya kolektivis. Yang kedua yang kita sebut dengan masculinity. Hofstede-nya menyebutkan dengan masculinity. Masculinity adalah nilai yang menerangkan bahwa prestasi dan kinerja berbeda dengan kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Jadi prestasi kinerja itu tidak berbanding lurus dengan kesehatan atau kesehatan kerja, kesehatan atau kesejahteraan karyawan. Nah, negara-negara seperti Jepang dan Australia ini memiliki tingkat maskulinitas yang tinggi. Sedangkan negara seperti Skandinavia ini lebih menekankan pada kesehatan dan kesejahteraan dalam bekerja. Yang ketiga adalah yang disebut dengan power distance. Jadi budaya yang memegang nilai bahwa jarak kekuasaan dalam pekerjaan maupun masyarakat memegang peranan dalam perbedaan individu. Mereka adalah mereka-mereka yang tinggi dalam nilai power distance. Negara yang memiliki high power distance ini cenderung menghasilkan manajer yang menuntut kepatuhan, ya, obedience dari para bawahannya. Ini bisa kita temui pada manajer-manajer di Guatemala dan Panama, karena nilai budaya yang dipegang adalah memiliki power distance yang tinggi.
Yang keempat adalah uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Ini menunjukkan tingkat kenyamanan yang tidak diprediksikan. Jadi dalam pekerjaan, individu dapat menjaga ya supaya terhindar dari uncertainty ini dengan melakukan prosedur formal dan aturan-aturan. Dan negara-negara yang memiliki uncertain avoidance ini memiliki dimensi kerja yang sangat berorientasi pada aturan dan tidak berani untuk keluar dari aturan karena tidak ingin merasakan ketidaknyamanan dalam hal apapun. Nah, negara-negara yang tinggi dalam dimensi ini seperti contohnya adalah Portugal dan Mesir. Baik, kesimpulan dari 4 dimensi tadi yang dikemukakan oleh Hofstede, kesimpulan yang diperoleh bahwa dimensi budaya dapat dimensi budaya yang dijelaskan tadi seperti individualis, kolektivisme, masculinity, power distance, dan uncertainty avoidance ini menunjukkan bahwa hubungan dalam variabel organisasi memiliki keterkaitan dengan budaya. Dan terkait dengan topik kepuasan kerja, tentu juga memiliki korelasi di mana budaya individual, kolektivis secara signifikan berhubungan dengan kepuasan dalam hal aspek sosial. Nah, individu pada negara-negara kolektivis itu melaporkan bahwa dia merasa lebih puas dalam membangun hubungan dengan teman kerja atau coworkers dibandingkan mereka yang berasal dari negara individualis. Begitu pula dengan negara yang memegang budaya power distance ini berkorelasi juga dengan kepuasan kerja. Jadi individu yang toleran terhadap power distance atau jarak kekuasaan, dia akan dianggap kurang puas ya terhadap pekerjaannya.